Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, neraka merupakan tempat paling buruk bagi manusia yang tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman-Nya, Allah juga telah menggambarkan siksaan-siksaan yang pedih. Lalu, apakah ada siksaan yang paling ringan di neraka? Sebelumnya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini pasti akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Jika di dunia kita banyak melakukan amal soleh dan Allah meridhoi, maka Allah akan membalas dengan surganya. Namun jika kita banyak beramal buruk, maka Allah pun akan balas dengan memasukkannya ke dalam neraka. Padahal neraka itu sangatlah pedih. Sebagaimana dituliskan di dalam Al-Quran, siksa di dalam neraka tidak pernah bisa digambarkan dengan seburuk-buruknya tempat di bumi. Hal itu telah Allah jelaskan dalam firman-Nya pada surat Al-Mulk yang berbunyi, dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Quran surat Al-Mulk ayat 6. Orang yang ada di dalam neraka akan tidur beralaskan tikar dan selimut dari api neraka. Tidak hanya itu, mereka akan dipaksa untuk meminum al-hamim, yaitu air neraka yang sangat mendidih. Hal ini juga disebutkan dalam surat Muhammad ayat 15. Dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rob mereka, sama dengan orang yang kekal dalam jahanam dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya. Quran surat Muhammad ayat 15. Siksa neraka juga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 97 yang berbunyi, tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Tiap-tiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. Quran surat Al-Isra ayat 97. Itulah gambaran neraka yang dijelaskan dalam Al-Quran. Meski begitu, ada siksaan neraka yang ringan. Tapi jika kita melihat semua gambaran yang tertulis di Al-Quran, maka sangat jelas kalau seringan-ringannya siksa di neraka pasti tidak bisa dibayangkan rasa sakit dan pedihnya. Hal ini dijelaskan pula dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, siksa paling ringan bagi penduduk neraka pada hari kiamat adalah seseorang yang pada kedua telapak kakinya diletakkan dua bara api neraka, lalu otak orang itu mendidih karenanya. Dia tidak melihat bahwa ada orang lain yang lebih berat siksanya daripada dirinya, padahal siksanya paling ringan di antara mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran akan dahsyatnya siksa neraka, yaitu yang paling ringan hanya sebongkah bara api yang diletakkan di kaki sehingga dapat mendidihkan otak. Yang ringan saja bisa mendidihkan otak, sungguh tak terbayang bagaimana pembalasan untuk perbuatan dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan dengan jelas siksa neraka paling ringan selain dipakaikan sendal dari api adalah disiksa dengan dimasukkan ke dalam api neraka hingga kulit mengelupas, lalu dicelupkan kembali, begitu seterusnya. Seperti yang tertera dalam surat An-Nisa, setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran surat An-Nisa ayat 56. Bahkan diterangkan jika siksa dalam neraka akan selalu ditambah dan tidak akan pernah dikurangi, dan juga tidak akan pernah berhenti. Jika meminta tolong dari siksaan, maka malah akan ditambah dengan siksaan yang lebih pedih lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, karena itu rasakanlah, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab. Quran surat An-Naba ayat 30. Sungguh, azab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat pedih dan akan dirasakan oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu menjadi manusia yang tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Ketika para penghuni neraka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali ke dunia dan melakukan amal soleh, di dalamnya ada pelajaran yang berharga bagi kita agar tidak terjerumus ke dalam api neraka. Para penghuni neraka ternyata melakukan dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala demi meringankan siksaannya. Seperti dalam surat Al-Mu'min ayat 11, penghuni neraka berkata, mereka berkata,
"Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah sesuatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka?" Quran Surat Al-Mu'min ayat 11. Maka Allah menjawab mereka dengan firman-Nya, "Yang demikian itu adalah karena kamu kafir apabila hanya Allah saja disembah, dan kamu percaya apabila Allah dipersekutukan. Maka putusan sekarang ini adalah pada Allah yang maha tinggi lagi maha besar." Quran Surat Al-Mu'min ayat 12. Kemudian mereka berkata dan minta dikembalikan ke dunia. "Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin." Quran Surat As-Sajdah ayat 12. Maka Allah menjawab dengan firman-Nya, "Bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-kali kamu tidak akan mati?" Quran Surat Ibrahim ayat 44. Penghuni neraka berkata, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami. Niscaya kami akan mengerjakan amal soleh berlainan dengan yang pernah kami kerjakan." Quran Surat Fatir ayat 37. Maka Allah menjawab dengan firman-Nya, "Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami. Dan tidak ada lagi bagi orang-orang yang zalim seorang penolong." Quran Surat Fatir ayat 37. Kemudian penghuni neraka berseru, "Ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripadanya dan kembalikan kami ke dunia. Maka jika kami kembali juga pada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 106-107. Maka Allah menjawab mereka dengan firman-Nya, "Tinggallah di dalamnya dengan hina, dan janganlah kamu berbicara dengan aku." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 108. Dan setelah itu, untuk selama-lamanya mereka tidak dapat berbicara, dan demikianlah mendapatkan puncak siksa yang sangat berat. Seperti yang tertulis dalam surat An-Naba, mereka tidak mendapat kesejukan di dalamnya, dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih juga nanah. Quran Surat An-Naba ayat 24-25. Rasulullah SAW bersabda, "Penghuni neraka dimakan api setiap harinya 70.000 kali. Dari setiap kali api itu membakar mereka, maka dikatakanlah kepada mereka, kembali lagi. Maka jasad mereka pun kembali lagi seperti sedia kala, dan di sana mereka tidak pernah mati." Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tapi dia tidak juga mati, dan dari hadapannya masih ada azab yang pedih." Quran Surat Ibrahim ayat 1. Dari keterangan Al-Quran dan Sunnah tersebut dapat disimpulkan bahwa penduduk neraka adalah orang-orang yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyediakan neraka untuk hamba-hambanya yang bergelimang maksiat dan dosa, ingkar lagi sombong. Sekecil apapun dosa yang pernah kita lakukan, janganlah merasa aman dari azab Allah. Maka sebaiknya sebagai umat muslim kita bertobat dan saling mengingatkan agar terhindar dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Selain penduduk surga, malaikat juga melakukan percakapan dengan penghuni neraka. Namun berbeda dengan penduduk surga yang menunggu dengan penuh semangat, orang-orang yang ditakdirkan masuk neraka harus digiring dan diseret-seret oleh para malaikat penjaga neraka untuk memasukinya. Seperti yang tertera dalam Al-Quran Surat Al-Mulk ayat 8-10. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?" Dan mereka berkata, "Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala." Quran Surat Al-Mulk ayat 8-10. Setelah dibakar sekian lama di dalamnya, maka penghuni neraka mulai kehilangan harapan. Mereka telah berseru kepada Allah namun tidak ditanggapi. Akhirnya para penghuni neraka mulai memohon-mohon kepada para malaikat penjaga neraka. Namun para malaikat menjawabnya dengan jawaban yang meningkatkan kekecewaan mereka. Dan orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya dia meringankan azab dari kami barang sehari." Penjaga jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang."
Penjaga-penjaga jahanam berkata, "Berdoalah kamu." Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Quran Surat Ghafir ayat 49-50. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.